warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda. Dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan klasemen Kota Cirebon di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di tahun 2022 yang baru selesai beberapa hari yang lalu pemirsa. Dan di tahun ini kontingen Kota Cirebon mendapatkan 13 medali emas pemirsa, 24 medali perak. Dan apakah hal ini sesuai dengan target yang dibebankan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Cirebon? Kemudian apakah juga hal ini kalau dibandingkan dengan 2018 yang lalu, ini ada perubahan pemirsa. Dalam artian perubahan-perubahan ini baik teknis maupun non teknis kita nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Dan tentunya narasumber di pagi hari ini Anda tentu sudah tidak asing lagi, terutama Anda pemirsa di Kota Cirebon. Nanti akan saya kenalkan pemirsa. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Hari ini Jalan Sehat Cirebon Katon pemirsa. Akan ada aksi donasi untuk korban gempa Cianjur. Kemudian percepat penanganan korban gempa susulan lagi. Ada pernyataan dari warga. Kami sudah sering merasakan seperti ini. Ya, katanya itu pemirsa. Kemudian 2 jam dari Cirebon merantau ke Kerawang saja. Ini pemirsa, berharap gaji sekedar dari UMK Cirebon. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Puluhan tahun nekat dirikan bangunan liar atau bangli. Ya, kemudian replika Pedati Gede sudah 100%. Polres Cirebon Kota kirim bantuan ke Cianjur. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ratusan data KPM dihapus. Kemudian DPUTR terus genjot perbaikan jalan. Ya, Komisi 1 desak seriusi dugaan pungli KTP pemirsa. Ya, internet desa dituding lelet dan sangat mahal. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Target DPRD meleset dari 25 baru tuntaskan 16 perda selama di tahun 2022. Itu pemirsa. Kemudian 48 grup antusias ikuti senam Jabar Juara. Kemudian BPBD berangkatkan Satkorlak dan kirim logistik. Ya, kemudian pantas prestasi jeblok. Ini pemirsa, atletnya cuma dijatah 50.000 sehari. Ini pemirsa berkaitan dengan hasil dari Pekan Olahraga Provinsi atau dulu dikenal dengan Porda nih pemirsa. Ini salah satu yang nanti kita akan bahas di pagi hari ini pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu. Ini pemirsa ada Ketua Umum KONI Kota Cirebon,
Dan tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini ya. Aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan. Ada Ibu Haja Wati Musilawati SHMH atau karib disapa dengan Bunda Wati. Selamat pagi Bunda Wati. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bun? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih. Bunda Wati sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Wati, ini pemirsa ada Sekretaris Manajer Kontingen Porprov Kota Cirebon, ada Mbak Sri Mariati MA. Selamat pagi Mbak Sri, apa kabarnya juga? Selamat pagi Mas Afif, baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan di samping sebagai Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Bunda Wati ini juga sebagai Ketua Kontingen ya, Ketua Kontingen Porprov Kota Cirebon nih pemirsa, atau sebagai Chief the Mission ya. Dan saya ke Bunda Wati nih, Bunda Wati. Ini berkaitan dengan hasil kemarin ya, mendapatkan 13 medali emas. Ini memang sesuai dengan prediksi awal atau memang target yang dibebankan itu 13 medali emas gitu Bu? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin kami perlu tambahkan perolehan medali kita adalah keseluruhannya adalah 63 medali yang terdiri dari 13 emas, 24 perak dan 26 perunggu ya. Alhamdulillah pelaksanaan Porprov sudah kita ikuti dengan baik, hasilnya juga seperti yang tadi disampaikan. Tentunya ini harus kita syukuri karena segalanya bisa kita laksanakan dalam waktu yang persiapan yang singkat. Pemerintah berjibaku dengan kami untuk bisa mengikuti Porprov yang maunya berpartisipasi lah ya, semuanya sudah memberikan satu kontribusi yang sangat baik ya, sehingga kita bisa memberangkatkan dan alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan medali-medali yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau target pastinya itu sesuai dengan bukan harapan tetapi lebih kepada kenyataan yang memang harus kita hadapi dalam pelaksanaan Porprov kemarin. Jadi memang tidak ada target yang dibebankan gitu Bun? Semua sudah saling memahami, ya, semua saling memahami kondisi persiapan Porprov, di mana waktunya juga memang baru bisa ditetapkan ya, ditentukan detik-detik menjelang pelaksanaan. Jadi 3 bulan ya, efektif kita 3 bulan baru ada satu keputusan yang resmi bahwa Porprov ini bisa dilaksanakan. Tetapi persiapan yang sudah dilakukan oleh cabur ya, pengurus-pengurus cabur dengan atlet-atletnya itu selalu ya, karena tugas KONI kan memang membina ya. Jadi semua cabur walaupun belum ada keputusan yang resmi, tetapi setelah Porda selesai 2018 yang lalu itu langsung persiapan dilakukan. Jadi persiapan itu karena ukuran prestasinya KONI itu kan Porda. Ya, Porprov jadi, ini ya. Jadi Porda itu sekarang jadi Porprov itu ya pasti selalu langsung disiapkan itu. Ya persiapannya sih maksimal. Kalau ini 3 bulan. 3 bulan efektif setelah ada keputusan resmi. Ya, artinya persiapan secara resmi di mana kontingen ini dibentuk dan sebagainya itu ya di 3 bulan. Tapi kalau cabur itu sih melakukan persiapan sejak selesai Porda, mereka sih langsung persiapan. Untuk 2022 ini ya? Iya, karena itu event tahunan ya yang sudah pasti akan digelar. Jadi pasti kalau cabur tuh nggak akan berhenti berlatih. Pembinaan sih terus ya? Terus, ya. Oke, latihan juga terus. Oke, tahan dulu. Bunda Wati, saya ke Mbak Sri nih. Mbak Sri, Anda sebagai Sekretaris Manajer Kontingen ya Porprov Kota Cirebon nih. Ini yang tadi disebutkan oleh Bunda Wati, 13 emas, 24 perak, 26 perunggu. Ini realistis ya? Iya, saya pikir dinamika di tahun 2022 ini luar biasa ya. Dinamika apa nih? Ya artinya bahwa dengan 9 tuan rumah. Oh, 9 tuan rumah. Kemudian juga saya pikir bahwa ini juga banyak membutuhkan energi besar. Jadi bukan hanya sekedar
bagaimana pembinaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman cabur seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, tetapi juga hal-hal lain yang tentunya ini membutuhkan dukungan di awal. Tetapi tadi Bu Ketua sudah sampaikan dengan 13 emas ini juga sudah sesuatu yang menurut saya Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dengan ya. tadi 3 bulan dimaksimalis, kemudian kita tahu bahwa ketidakpastian pelaksanaan Porda ini kan juga menjadi satu hal di awal ya, menjadi satu hal Emang yang itu berpengaruh, Mbak Sri? kalau menurut saya sangat berpengaruh karena Kendala memang non-teknis itu ya? kendala artinya bahwa pelaksanaan Porda yang membutuhkan satu ketentuan hukum itu kan menjadi satu basis apa namanya bagi pemerintah kota untuk melakukan penganggaran yang lebih optimal seperti itu, sehingga tentunya tadi Bu Ketua juga sampaikan kita sangat bersyukur di detik-detik terakhir pada akhirnya kita sebagai ditunjuk menjadi manajer kontingen bisa memberangkatkan itu, dan dengan hasil yang menurut saya juga luar biasa, dan yang lebih membanggakan bahwa 13 emas ini adalah betul-betul hasil dari pembinaan cabur di bawah KONI Kota Cirebon seperti itu. 13 emas ini. Yes, betul. Ini luar biasa ya. 13 emas ini dicapai oleh atlet-atlet binaan KONI ya, Kota Cirebon. Dan kalau kita komparasi, kita bandingkan dengan 2018 yang lalu, ini sangat berbeda, Mbak Sri. Artinya dalam pencapaian tentunya tidak berbeda karena cabur terus juga melakukan pembinaan. Perbedaannya lebih karena memang saya tadi sampaikan dinamika 9 itu ya. tuan rumah ini kan juga membutuhkan energi besar ya dalam melakukan koordinasi baik teknis maupun juga non teknis seperti itu. Sehingga memang ini mungkin menjadi pembelajaran ke depannya bahwa untuk menghadapi yang 1 tuan rumah dan 9 tuan rumah ini dinamika non teknisnya juga sangat luar biasa. Tentunya menjadi tantangan tersendiri lah bagi KONI Kota Cirebon ke depannya seperti itu. Oke, Bunda Wati, ini kan multi event ya Bunda, iya kan? Nah, tentunya dibandingkan dengan 2018 yang lalu, secara peringkat, secara ranking nih, ya kalau di tahun ini 2022 Kota Cirebon ranking berapa nih, Bu? Rankingnya 2022 ini 18 ya. 18. Karena yang 10-nya pasti itu milik tuan rumah lah ya itu ya. Iya. Ya, artinya sesuatu yang sudah kita pahami, sudah dipahami oleh pemerintah, oleh KONI, oleh cabur, tentu ini tidak perlu lagi menjadi satu pembahasan yang khusus. Karena sesuatu yang sudah dipahami, ya sudah, inilah yang bisa kita berikan kepada pemerintah Kota Cirebon, apa yang sudah ditugaskan pemerintah Kota Cirebon kepada tim manajer, sudah kita laksanakan, kita sudah sampaikan hasilnya, alhamdulillah semua pihak juga akhirnya bisa menerima dan terus saling memahami. Kami juga sudah diterima oleh Pak Wali Kota pada saat ada di Bandung dan sudah konferensi pers ya menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan. Pak Wali juga menyampaikan arahan-arahannya. Ya alhamdulillah sih kita semua senang. Pokoknya karena tidak ada beban itu ya, tidak dibebankan oleh Pemkot gitu. Bukan beban ya, istilahnya tugas. Ya, kami diberikan tugas tim manajer ini untuk melaksanakan mengikuti Porprov. Ya, tentunya hasilnya seperti yang sudah kita sampaikan. Jadi memang nggak ada beban, nggak ada target karena kita di olahraga ya memang nggak ada beban apapun ya. Nothing tulus saja berarti benar. Iya, karena sudah menjadi kewajiban atlet itu untuk terus berlatih karena turun dari podium ya mereka jadi atlet lagi, bukan jadi juara lagi. Ya juaranya itu pada saat naik panggung aja. Naik panggung itu ya, naik turun podium ya sudah jadi atlet biasa lagi. Kembali saya ke Mbak Sri nih. Mbak Sri, finish yang tadi disebutkan itu ya, dari 27 kabupaten kota Jawa Barat ya. Ini finish di 18. Ya. Ini masih inilah ya, masih di papan tengah lah ya. Ini masih di papan tengah nih Bun ya. Masih di papan tengah. Dan tentunya kan dari ada analisa nih, ada evaluasi nih Mbak Sri berkaitan dengan kendala-kendala teknis, non teknis gitu ya.
tentunya evaluasi ini akan dijadikan untuk rekomendasi juga untuk kedepannya nih, terutama di tahun 2026 yang akan datang, Porprov di tahun 2026 dan Bogor yang menjadi tuan rumah Bogor, ya. Kota Bogor ya. Dan tentunya dari hasil evaluasi catatan-catatan Basri, hal apa yang tentunya mendasar, urgen, yang ini memang harus diperbaiki untuk perbaikan ke depan menurut Anda, Basri? Apa? Tapi tahan dulu nih, Basri dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan pemirsa yang ingin berinteraksi langsung bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda berkaitan dengan klasemen Kota Cirebon di Porprov Jawa Barat di tahun 2022. Ya, silakan Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Basri, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya dari hasil evaluasi itu. Kalau kita bicara soal olahraga, artinya memang kita butuh pelibatan banyak pihak ya. Karena memang dalam pembinaan olahraga ini sangat membutuhkan energi yang besar. Ya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa ke depan ini perlu juga pihak-pihak lain kita ajak, terutama pihak swasta, ikut bisa melakukan pembinaan di masing-masing cabur. Ya, intinya bagaimana ke depannya cabur-cabur ini punya bapak angkat lah, seperti itu, sehingga pembinaannya bisa lebih kontinu. Tidak tergantung pada ya, artinya, anggaran dari pemerintah, betul, gitu misalnya. Karena saya kira juga dengan keterbatasan ya anggaran pemerintah, saya kira kita tidak juga harus membebankan ke sana, tetapi dengan pelibatan banyak pihak, saya kira di pembangunan ke depan itu kan pelibatan banyak pihak menjadi satu juga penentu. Sehingga tidak melulu, saya kira anggaran di masyarakat ini juga sangat cukup besar ya, ketika memang nanti bisa dilakukan akumulatif, sehingga nanti cabur-cabur mana yang menjadi cabur unggulan di Kota Cirebon ini bisa diprioritaskan untuk bisa dilakukan pembinaan yang lebih maksimal, seperti itu. Jadi memang ya di sisi lain juga memang bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga kesiapan sarana prasarana itu juga bisa menjadi salah satu supporting bagaimana pembinaan sarana prasarana untuk latihan maksudnya. Iya, saya kira itu juga nanti ke depannya pelibatannya juga harus tadi banyak multi pihak ya. Saya kira multi pihak itu harus berperan, karena kalau kita lihat olahraga menjadi industri itu tidak melulu. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara maju itu olahraga tidak didanai oleh anggaran pemerintah, betul, tetapi oleh anggaran dunia usaha, sehingga menjadi olahraga itu menjadi industri olahraga. Nah, ini yang menjadi, maksud saya tadi, menjadi tantangan kita ke depan ini, menjadi tantangan besar bagaimana pelibatan ini menjadi juga salah satu upaya agar olahraga di Kota Cirebon menjadi jauh lebih maju, seperti itu. Bunda Wati, ini 13 emas ini merupakan didapat dari cabang atau cabur olahraga yang memang menjadi andalan Kota Cirebon, Bunda Wati. Iya, cabur di KONI itu diberikan peluang yang sama, ya, diberikan peluang yang sama untuk memberikan prestasi di ajang Porprov ya, karena memang ukuran prestasi kita adalah di Porprov ya. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama, diberikan porsi yang sama ya. Nah, tetapi kembali kepada SDM yang memang ada, kemudian porsi-porsi latihan yang sudah diberikan. Jadi 13 itu ada di cabur-cabur yang memang sudah terlihat sejak awal ya, tetapi ada juga yang bisa memberikan emas yang tidak terduga juga oleh, di luar perkiraan lah ya. Iya, di luar perkiraan. Itu makanya kenapa kita bisa menilai dari prestasi pembinaan yang sudah dilakukan. Dan tentunya 13 emas ini juga diraih bukan ujuk-ujuk, Bun ya. Tentu ini dari hasil latihan, pembinaan yang kontinu, yang berjenjang juga, Bunda Wati. Iya, karena ya proses tidak bisa membohongi hasil ya. Jadi cabur-cabur yang memang secara konsisten melakukan pembinaan, memberikan kebutuhan yang layak untuk para atletnya, karena kita ini bergantung kepada
pengcap, pengurus cabur yang ada di KONI. Ya, seberapa bisa pengurus cabur ini mengelola para atlet-atletnya, pembinaannya, sementara KONI ini ya menyiapkan dari sisi lainnya agar anggota kita yang merupakan pengurus cabur ini dapat berkiprah di segala event. Ya, jadi kita menyiapkan perangkat-perangkatnya, pembinaan ada di cabur. Itu ya. Jadi ya kunci utamanya benar-benar ada di pengurus cabur. Cabur ya. itu ya. Ya. Mbak Sri, ini yang diandalkan sebetulnya dari Kota Cirebon ini dari cabur apa saja sih di Porprov di tahun ini 2022? Kalau yang peralihan medali banyak itu dari bela diri ya. Bela diri. Iya, dari gulat, kemudian taekwondo, kemudian juga muay thai seperti itu. Jadi memang dari tahun kemarin juga kita lebih banyak dari bela diri. Kalau dari olahraga terukur seperti atletik yang banyak atau ladang medali emas kan biasanya di situ ladang medali itu di cabang olahraga terukur ya, seperti atletik. Nah, itu bagaimana di kota itu? Kalau atletik kita masih memperoleh medali perak ya. Kemudian di renang juga masih memperoleh medali perak, perunggu dan perak juga Bu, seperti itu. Tapi memang ya kita sulit ya sepanjang para pemain tingkat nasional maupun internasional masih turun di ajang Porprov, ini realitanya. Kita nggak bisa memungkiri. Emang kemarin ada yang turun juga dari pelatnas itu? Masih ada pelatnas, bahkan pemain SEA Games juga masih turun di ajang Porprov. Ini harusnya jadi ajang pembibitan ya. Iya. Nah, tentu ini akhirnya sedikit banyak mempengaruhi juga. Sangat, karena kalau di olahraga terukur kan sudah ada limit waktunya ya, rekod waktunya. Jadi saya kira juga ini bukan hal yang mustahil, tetapi juga bukan hal yang mudah gitu untuk juga memecahkan rekor-rekor yang memang sudah dipegang oleh mereka yang sudah di kelas internasional. Itu. Dan Bunda Wati, ini tentunya ya program dari KONI Kota Cirebon sendiri ya berkaitan dan hasil di Porprov 2022 ini yang tadi disebutkan, apapun hasilnya ini tetap disyukuri karena kita sudah saling sama-sama mengerti lah ya. Dan ini berarti tetap latihan-latihan, berarti program-program yang sudah dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Iya, harus berjalan karena kan di depan masih banyak event-event yang akan diikuti oleh para atlet ya. Ada event-event di Cirebon juga ada, di Jawa Barat juga mereka ada seleknas dan sebagainya, itu kan terus berjalan. Jadi Porda ini kan hanya di ujung ya, di ujung, tetapi setelah Porda langsung ada beberapa atlet juga yang berangkat ke Padang ya, ikut seleknas dan sebagainya. Ini sudah berjalan, ada taekwondo dan yang lainnya juga ada. Panjat tebing juga ya. Ya, dan silakan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda bisa berinteraktif langsung untuk menanyakan berkaitan dengan klasemen Kota Cirebon di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 yang baru selesai beberapa hari yang lalu. Silakan Anda pemirsa bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan ini ada satu WhatsApp yang masuk nih, Bunda Wati ya. Ini dari pemirsa di Pilang ya, di Pilang Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ingin menanyakan ini berkaitan dengan cabang olahraga bola voli yang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah menjadi andalan dari Kota Cirebon. Bagaimana dengan di Porda saat ini katanya? Nanti Mbak Sri ya bisa jawab ini. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan ini ada satu lagi nih Bu dari perumahan di Wahidin nih Bu. Ya, ini lagi nonton Selamat Pagi Cirebon. Nah, ini juga ingin menanyakan berkaitan dengan hasil di Pekan Olahraga Provinsi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini Satpam di perumahan Wahidin. Ya, juga lagi nonton Selamat Pagi Cirebon. Ini mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh kontingen Kota Cirebon. Tapi jangan berpuas diri katanya, harus terus untuk
menggelar latihan-latihan katanya Bun. Latihan yang sudah ada programnya harus terus dilakukan. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Perumahan Wahidin, Kota Cirebon. Basri, itu tadi andalan bola voli katanya, bagaimana nih yang pernah menjadi andalan Kota Cirebon bola voli? Iya. Terutama bola voli indoor ya? Iya. Seperti kita tahu bahwa memang Poli Kota Cirebon ini di bawah binaan perumahan perusahaan daerah PD Pasar ya, seperti itu. Dan memang kemarin juga kita bisa melihat bagaimana di arena mereka berlaga sangat luar biasa. Tetapi juga perlu kita... Walaupun bertemu dengan atlet-atlet Proliga lah ya. Ya, memang kebetulan kita bertemu dengan, di awal ini sudah bertemu dengan 2 tim yang semuanya adalah atlet Proliga gitu kan. Tetapi alhamdulillah walaupun memberikan demikian, perlawanan. Sudah bukan hanya pengalaman tapi juga memberikan perlawanan yang juga sangat luar biasa. Nah, saya kira juga perlu diapresiasi teman-teman dari tim bola voli ya yang juga sudah sangat gigih gitu untuk berjuang melawan yang mungkin kalau kita kita klasifikasikan kan semua tahu gitu kan, mereka-mereka yang ada di Proliga ini kan juga menjadi timnas gitu. Jadi ini menjadi catatan juga mungkin bagi teman-teman di cabang olahraga voli untuk kedepannya mungkin perlu banyak event-event ya yang digelar kembali seperti dulu. Mungkin mudah-mudahan nanti tadi saya bilang banyak pelibatan pihak lain untuk bisa menggelar event-event sebagai ajang sebagai ajang latihan ya sebelum kepada Porda ataupun event yang lebih besar lainnya. Seperti itu Mas Afif. Oke. Bunda Wati, ini dari pemirsa di Perumahan Wahidin katanya program latihan juga ini harus terus. Pasti. Iya, itu katanya Bun. Kemudian jangan berpuas diri terhadap hasil yang dicapai katanya Bunda Wati. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Pak Satpam ya yang di Wahidin. Wahidin, Perumahan Terima Wahidin. kasih atas atensinya di acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Kota Cirebon memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan mendapatkan hasil yang tadi kita sampaikan ya, dan tentunya ini menjadi cambuk buat kita untuk tetap terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi terima kasih masukannya dan itu pasti akan kita lakukan. Itu ya. Iya, latihan terus. Oke, dan ini ada satu lagi nih dari pemirsa di Tiga Berlian, Mundu tuh Bun. Oh iya. Ya, ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk ibu-ibu pengurus KONI, saya ingin menanyakan apakah dalam Porprov kemarin atlet-atlet Kota Cirebon juga diperkuat oleh atlet-atlet yang memperkuat Jawa Barat yang berasal dari Cirebon di arena PON. Apakah juga diperkuat katanya? Iya. Atau bahkan ada atlet nasional yang dari Kota Cirebon juga ikut memperkuat katanya. Bunda Wati, silakan Bun. Ya, terima kasih dari Tiga Berlian ya. Alhamdulillah Kota Cirebon memang selalu memberikan kontribusi atlet baik dalam PON maupun SEA Games ya. Dalam PON kemarin kita turunkan dari atlet gulat itu ada Peri. Ya, ada Peri, kemudian juga dari panjat tebing, juga atlet-atlet yang memang itu dari Kota Cirebon, Nun? Dari Kota Cirebon. Ya, jadi mereka binaan Kota Cirebon ya. Binaan Kota Cirebon yang memperkuat tim PON kemarin dan alhamdulillahnya mereka memberikan kontribusi medali pada saat pelaksanaan PON kemarin. Ya, ada beberapa PON yang di Papua berarti ya? Iya. Ada beberapa yang memang akhirnya tidak bisa mengikuti Porda karena usia. Ya, terganjal usia ya. Di basket juga kita punya Yuda, tetapi kemarin kita tidak bisa menurunkan karena usianya sudah lewat. Ada Dewi Atia juga sudah lewat, tetapi yang lainnya masih bisa memberikan kontribusi. Yuda ini bahkan di SEA Games ya, di SEA Games. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan Kota Cirebon masih terus dan menambah kontribusi atletnya untuk bisa memperkuat Jabar di ajang internasional. Itu ya. Iya. Oke, Mbak Sri, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan Bunda Wati itu. Ya, saya kira tadi Bu Ketua sudah menyampaikan cukup lengkap ya, dan memang alhamdulillahnya bahwa Pengcap kita ini juga sudah melakukan pembinaan yang luar biasa, sehingga kontribusinya bukan hanya di tingkat PON, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Pokoknya tradisi atlet Cirebon itu yang memperkuat provinsi di PON ataupun membela Indonesia di kancah
internasional selalu memberikan kontribusi lah Iya, ya. karena kan nanti yang kalau perolehan emas ini akan diambil pelatda ya. Nanti untuk persiapan pelatda PON di berikutnya. Kemudian kalau nanti mereka meraih emas, mereka juga akan pelatnas untuk ke SEA Games dan juga Asian Games. Jadi jenjangnya seperti itu. Jadi ketika memang kita dari 13 emas ini, mudah-mudahan nanti seleksi pelatda mereka lolos, maka siap-siap mereka akan memperkuat di PON maupun di jenjang berikutnya. Itu ya. Ini satu lagi nih Bu, ini dari SMA Al Azhar ya di Pilang Perdana ya, di Pilang ya. Ini selamat pagi Cirebon. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau berkaitan dengan bola voli, bagaimana perkembangan bola voli putri Kota Cirebon yang kita tahu memiliki sederet pemain-pemain yang juga ada di Proliga katanya, seperti ada Toser Triretno Mutiara, kemudian juga ada Gisela, kemudian juga diperkuat pemain-pemain yang lain. Apakah juga mereka di Porprov kemarin juga ikut katanya di bola voli putri itu? Iya, kebetulan kalau bola voli putri kemarin tidak lolos BK, sehingga tidak bisa lanjut kepada Porprov. Yang lolos hanya tim bola voli putra seperti itu. Jadi kalau kemarin sebelumnya putri yang masuk ke Porprov, nah sekarang kebalikannya putra yang masuk di Porprov gitu. Padahal katanya ada pemain-pemain yang ada di Proliga katanya Bunda Wati. Seperti yang tadi itu Triretno Mutiara, memang ada yang Gisela, ada satu pemain kita juga memang ikut memperkuat PON kemarin, Legisa ya. Legisa. Gitu, ya. Cuma pada saat BK kemarin di putrinya nggak lolos jadi nggak bisa ikut ke babak utamanya. Mudah-mudahan nanti 2026 bisa dua-duanya lolos. Bunda Wati, ini berarti latihan-latihan tetap berjalan, Bun, seperti biasa. Iya, cabur ini nggak ada berhentinya kalau latihan. Jadi mereka tuh selalu selalu inovasi sendiri ya. Tinggal kitanya aja nanti nih hasil evaluasi Porprov ini tentu akan menjadi tugas utama kita untuk bisa mempersiapkan yang sekiranya memang diperlukan oleh cabur melalui sarana prasarana yang menjadi tugas kita. Nah, tugas mereka kan berlatih nih, ya berlatih. Berharap juga para ketua pencapnya punya orang-orang yang gila ya, karena tanpa itu ya sulit lah. Bunda Wati, kalau tentang sarana prasarana untuk latihan bagaimana, Bu? Ada cabur di kota itu, Bun? Di kota sebenarnya sudah sangat lengkap. Memadai lah, Bun. Memadai, tinggal kita nanti berkoordinasi dengan pemerintah melalui dinas terkait, hal-hal mana saja dari sarana itu yang bisa kita fungsikan untuk pembinaan olahraga prestasi. Tetapi dari beberapa cabur kita juga sebenarnya sudah berupaya secara mandiri. Mereka memfasilitasi sendiri sarana-sarananya, sehingga terbukti dari hasil pembinaan yang sudah dilakukan secara mandiri itulah di Porprov ini benar-benar terpampang nyata olahraga yang pengurusnya memang memfasilitasi secara mandiri ya, tapi bukan berarti kita juga mengesampingkan yang belum mempunyai sarana. Itulah sebabnya kita mencoba akan melakukan dan memperjuangkan agar sarana-sarana yang dibutuhkan oleh cabur-cabur kita di KONI benar-benar bisa difasilitasi. Ada panjat tebing ya yang mungkin barangkali butuh sarana yang memang belum ada di kita. Panjat tebing ya. Kalau atletik yang lain mungkin sangat memadai, terutama di Bima Madya itu ya, tinggal secara kualitas dibenahi, secara jadwal juga dibenahi agar tidak ada saling bentrok jadwal. Itu ya. Oke, itu hal-hal teknis itu ya, Bun ya. Oke, Mbak Sri, ini dalam waktu dekat nih, KONI Kota Cirebon terutama ini akan menggelar apa nih? Apa tetap latihan tadi sudah disampaikan tetap berjalan, walaupun Porprov sudah selesai gitu ya. Nah, event apa di depan yang harus dihadapi oleh KONI Kota Cirebon nih, Mbak Sri? Tapi tahan dulu nih Mbak Sri dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir
Saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraktif langsung bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, interaktifnya bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Klasemen Kota Cirebon di Porprov Jawa Barat tahun 2022. Basri, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh KONI Kota Cirebon ini? Silakan, Basri. Karena ini juga sudah penghujung tahun ya. Bulan depan sudah bulan Desember, saya kira kita kembali ke rutinitas ya. Rutinitas kembali dalam rangka mensupport pembinaan di cabur. Dan tentunya seperti biasa bahwa kita juga mensupport dan juga memfasilitasi cabur-cabur yang akan melaksanakan kegiatannya di masing-masing cabur dan juga baik diselenggarakan maupun yang mereka mengikuti event-event. Jadi kalau KONI sendiri ke depan memang tidak ada event khusus ya yang dilaksanakan oleh KONI, tetapi lebih mensupport yang dilakukan oleh cabur. Seperti itu, Mas Habib. Oke, mensupport cabur dengan cara apa nih, Bunda Wati? Ya, mensupport artinya dari sisi administrasi, karena kan cabur itu juga butuh diarahkan pembinaan administrasinya, karena mereka biasanya fokus sama latihan-latihan sehingga sisi administrasi yang diperlukan nanti untuk event, yang diperlukan syarat-syaratnya itu menjadi kewajiban KONI melalui bidang yang terkait. Jadi fasilitas-fasilitas lainnya, kendaraan, rekomendasi dan sebagainya memang itu menjadi satu kesatuan bagi cabur yang melakukan pembinaan di bawah. Bunda, kalau yang mendapatkan emas kemarin ya, perak dan perunggu, bagaimana sikap dari KONI Kota Cirebon sendiri? Reward apa yang akan diberikan untuk peraih medali di Porprov kemarin gitu, Bunda Wati? Insya Allah semua peraih medali, baik pelatih, atlet akan diperhatikan, maupun manajer, dan itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah Kota Cirebon dengan kami. Setiap atlet yang berprestasi, di dalamnya termaksud juga ada pelatih dan manajer, akan diberikan reward sesuai dengan kemampuan anggaran kami. Ya, insya Allah juga nanti dalam perda yang lagi diperjuangkan oleh DPRD, ada juga reward-reward lain terkait dengan kesejahteraan sosial daripada atletnya. Itu ya, itu yang nanti akan dilakukan oleh KONI Kota Cirebon. Dan Basri, berkaitan dengan pembinaan juga ini akan terus dilakukan. Iya, karena tidak akan berhenti ya, karena KONI sebagai wadah organisasi prestasi, maka cabur ini tidak akan berhenti untuk terus melakukan pembinaan seperti itu. Dan Bunda juga ada harapan ya dari masyarakat yang menyampaikan beberapa waktu yang lalu, juga banyak WhatsApp juga, di Kota Cirebon harus ada untuk pelajar katanya, misalnya invitasi atletik dan seterusnya juga ini harus digelar katanya, bola voli dan seterusnya. Pendapat Bunda? Ya, itu sudah dilakukan sebenarnya, cuma memang melalui instansi yang terkait ya. Jadi ada olahraga pelajar ini kan masih ada di Dispora ya, Pemkota dan sebagainya. Kita KONI adalah membina olahraga prestasi. Jadi memang nanti dari Pemkota dan sebagainya yang sudah terlihat baik dan sebagainya itu akan masuk ke dalam KONI. Jadi itu sudah ada programnya yang sudah dibuat melalui Dispora kita di bawah, di Bapopsi juga mungkin ada ya olahraga pelajar yang tadi dimaksud. Nah, memang pembinaannya dari situ, ya cuma ada di fungsi yang berbeda, bukan di kita di KONI. Mbak Sri, kalau tradisi emas kan tadi disebutkan Bunda Wati pasti dari gulat ya. Kemudian tentunya ada lagi nih cabur-cabur yang menjadi andalan Kota Cirebon yang tetap meneruskan tradisi emas. Selain gulat itu apa lagi? Sebetulnya kita punya olahraga terukur ya Bu Ketua ya. Di renang juga itu juga sebetulnya bisa mengingat juga, ya. Fasilitas kita sebetulnya sudah ada ya. Kolam renang Catherine Surya itu sudah menjadi kolam renang internasional, sehingga tinggal bagaimana nanti ke depannya pembinaan melakukan mencuri nomor-nomor gitu kan, yang tentunya tidak menjadi nomor andalan para perenang internasional. Mudah-mudahan ke depannya bisa
bisa kita lakukan upaya-upaya itu sehingga tradisi-tradisi emas di olahraga lain pun nanti bisa tersupport dan juga nanti bisa berkoordinasi dengan pengurus cabangnya seperti itu. Ya, ada bowling, ada Bowling juga ya. dari 13 kemarin itu kan beragam ya, dari olahraga bela diri, kemudian dari permainan, ada gateball, ada juga dansa, ada bowling, panjat tebing, itu Bola memberikan- basket ya gitu. bola basket, Basket. itu juga memberikan kontribusi emas buat kita. Apakah 13 emas ini memang kan biasanya cabur itu menyampaikan target mereka dan alasan parameternya ini itu, Bunda Wati. Iya, sebelumnya kan memang kita melakukan kajian. Nah, kajian itu kita bahas sehingga kita bisa tahu kenapa sih mereka mempunyai target. Nah, kita lihat dari kualitas atletnya, ya, prestasi atletnya, ya, makanya kenapa di situ ada babak kualifikasi ya pada BK, bisa kita lihat peringkat mereka di babak kualifikasi, kemudian mereka akan turun di nomor berapa, mereka akan melawan siapa nanti di Porprov, sehingga itu menjadi acuan kita dalam melakukan target, ya. Jadi target itu kan tidak asal ini target ini, ya, tapi kan berdasarkan satu kajian, mereka akan melawan siapa dan sudah berapa kali menang sih, pernah nggak berhadapan, sehingga seperti basket Itu ya. pasti akan dikaji secara teliti ya, Bunda. Iya, sehingga kita menjadi punya proyeksi ya, proyeksi. Oh, ini bisa emas, ini baru bisa di perak, tetapi mungkin bisa melampaui. Jadi ada kajian-kajian khusus yang dilakukan oleh Binpres KONI dalam melakukan proyeksi-proyeksi medali, dan itu terbukti dari perolehan perak kita. Ya, perak 24 itu kan, ya. berarti Luar kan, biasa ini, banyak berarti ini, Mbak. itu sudah ada di final. Yang jadi emas itu 13. Ya, seandainya kondisinya memungkinkan 24 itu ada yang perak kan tentu. Ya, tapi itu sudah upaya maksimal sehingga kita ada di posisi final. Ya, 24 perak itu, Bunda. Iya. Itu ya. Kalau harapan dari Mbak Sri sendiri terhadap olahraga di Kota Cirebon ke depan pasca Porprov ini apa gitu harapannya, Mbak Sri? Ya, harapannya ke depan tentunya emasnya akan lebih banyak ya di ajang-ajang Porprov maupun ajang event-event yang lebih tinggi di atas Porprov itu, sehingga kontribusi atlet Kota Cirebon ini bisa semakin nampak. Dan tentunya yang sangat luar biasa tadi Ibu Ketua sudah sampaikan, ini kita punya emas yang dikawinkan dari putra dan putri ya, dari tim basket yang mudah-mudahan ini menjadi tradisi. Karena lawannya cukup berat Ini di ya. tahun 2022 mengawinkan itu. Iya. Emas Tim dari basket bola putra dan putri luar memperoleh biasa. emas tahun ini. Jadi mudah-mudahan itu menjadi tradisi lah. Tradisi nanti ke depannya ya. Tradisi kedepannya juga, karena memang pembinaannya Pengcapnya sangat luar biasa ya, dan ini kita berikan juga apresiasi. Dan tentunya tadi Ibu Ketua juga sampaikan harapannya kedepannya Pengcap ini banyak orang yang gila olahraga gitu kan, sehingga bisa memberikan prestasi terbaik di dan cabang sayang sekali nih olahraga ini. Bunda Wati, Mbak Sri, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Bunda Wati, closing statement singkat saja, Bun. Ya, KONI berharap bisa menjadi terdepan dalam ilmu dan karya di industri olahraga ke depan. Oke, Mbak Sri, silakan closing statement. Tidak boleh menyerah, bersyukur bukan berarti puas, terus melakukan pembinaan terbaik buat Kota Cirebon. Oke, terima kasih nih Mbak Sri, Bunda Wati sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.